warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Mojokedong, Bapak Sutomo SPD. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, alhamdulillah bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, hari Jumat 20 implementasi pengibasan aksi nyata yang nanti akan disampaikan oleh beliau dalam keadaan sehat walafiat. Salam salawat kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya sambut bangsaan Indonesia Raya. Pada beliau Ibu Sudarti SPD dipersilakan. Karena tumpah darah di sanalah aku berdiri, jadi pajak kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hidup negeriku yang ku cinta. Indonesia. Oh, salah yang lagi hukum kan seperti itu. Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan pengibasan ini memotivasi kita ya di dalam mendapatkan ilmu, terutama IT-nya ya. Karena sekarang ini kalau IT-nya itu yang perlu kami sampaikan. Mungkin ada kata-kata yang tidak pernah di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Untuk kegiatan pengibasan saya buka dengan basmalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar wa arina al-batila amana wa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa berwajah bertemu di Aula SMP Negeri 1 Mojokedong dan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, untuk sesi berikutnya adalah seminar dalam rangka pengibasan CGP Angkatan 7 yang kebetulan untuk hari ini adalah Bu Tri Wahyuni SPDI yang Angkatan 7 untuk akan menyampaikan beberapa hal, mungkin pengalamannya selama mengikuti CGP sudah berapa bulan tersebut. Dan untuk siang hari ini yaitu tema adalah keyakinan kelas untuk membangun budaya positif di sekolah. Mungkin nanti kita akan mengetahui bagaimana maksud dari keyakinan kelas itu seperti apa. Ya menurut kita mungkin agak rada aneh ya, bahasanya seperti itu. Apa ini kecenderungan untuk ke anak atau sebuah kesepakatan di kelas atau seperti MOU, Memory of Understanding ya, seperti itu ya di kelas, atau kemufakatan di musyawarah di kelas menjadi kesepakatan sehingga bahasanya menjadi keyakinan kelas. Untuk itu nanti akan disampaikan oleh Putri dan waktunya kurang lebih ke depan ada 30 menit. Sekarang jam 9 kurang 4 menit, kurang lebih setengah 10.
Nanti akan disampaikan mungkin kurang lebih 20 sampai 25 menit untuk pemaparan materi dan 5 menit atau lebih nanti untuk sharing kita bersama atau tanya jawab ya. Dari itu selamat mengikuti. Kepada yang terhormat Putri dipersilakan. Ya punten, saya berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang sudah meninggalkan tempat, yang kami hormati Bapak Ibu rekan sejawat, baik guru BAI maupun Bapak Ibu guru mapel yang lain. Marilah yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak limpahan rahmat, nikmat karunia-Nya kepada kita sampai tidak bisa menghitung di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu hebat yang kami hormati, pada kesempatan kali ini izinkan kami berdiri di depan untuk sharing tentang implementasi pembebasan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yang kami mengambil temanya yaitu keyakinan kelas untuk membangun budaya positif di sekolah. Mungkin Bapak Ibu ada beberapa istilah yang masih asing, belum familiar di pendengaran Bapak Ibu. Dan yang selanjutnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya, memenuhi undangan kami sehingga bisa terlaksanya kegiatan pada pagi hari ini. Yang selanjutnya kami dalam menjalani pendidikan calon guru penggerak, kami didampingi oleh 2 orang yang sangat hebat. Perkenalkan, yang pertama ibu fasilitator kami yaitu Ibu Wiwi Intarti SPD. Beliau adalah pengawas dari Kabupaten Banjarnegara, agak jauh. Kita juga belum pernah ketemu, cuma lewat Jimit atau lewat Zoom. Belum pernah ketemu, tapi sudah kenal. Dan kami juga didampingi oleh pengajar praktek kami yaitu Bapak Hari Pramujoko. Beliau adalah seorang kepala sekolah di SMP Negeri Jaten 1. Mungkin ada yang sudah terbang dengan beliau. Langsung saja untuk pemaparan materi pada kesempatan kali ini, kami lebih fokus kepada budaya positif. Budaya positif yang diterapkan bisa menjadi budaya di sekolah masing-masing dengan melalui beberapa tahapan supaya budaya itu bisa terlaksana. Sebenarnya Bapak Ibu, budaya positif itu di sekolah kita sudah pernah ada, dan bahkan mungkin dengan sadar atau tidak sadar kita juga sudah menjalaninya. Contohnya apa? Contohnya misalkan seperti kegiatan tadi pagi ya, di sekolah kami tadi ada Jumat religi. Itu juga bagian dari budaya positif. Misalkan salam, sapa, senyum ketika datang, itu juga merupakan budaya positif. Ada lagi misalkan anak baru datang, terus dia bersalaman dengan Bapak Ibu guru. Dia menganggukkan badan, dia mengikuti kegiatan kerohanian, misalkan sholat berjamaah. Itu juga bagian dari budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah kita. Latar belakang budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid.
agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Salah satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin positif. Jadi ketika kita akan membuat atau menjadikan sebuah kebiasaan menjadi budaya positif, harus kita mulai dengan disiplin positif. Jadi disiplin positif adalah unsur utama dalam penerapan budaya positif. Sehingga disiplin positif itu menjadi salah satu wadah untuk menciptakan budaya positif yang berhubungan erat dengan tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya kira Bapak Ibu juga sudah tidak asing ya dengan tokoh pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Mungkin agak lupa apa saja pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Nanti kita akan singgung sedikit tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salah satu langkah untuk menimbulkan kembali disiplin positif tersebut adalah dengan membuat sebuah keyakinan kelas. Dari disiplin positif itu kita terapkan, yaitu pada kelas-kelas kita masing-masing, yaitu dengan membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ki opo to? Mungkin kalau kita mendengar kata keyakinan kelas itu hubungannya dengan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, seperti itu ya Bapak Ibu. Apalagi ya guru PAI sudah familiar sekali. Jadi kita mulai dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas dipilih untuk dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk itu diperlukan penciptaan keyakinan-keyakinan dasar di antara warga kelas. Jadi kita dalam membuat keyakinan kelas itu harus menghubungkan atau bekerja sama, harus saling berkolaborasi di antara warga kelas. Ada murid, ada guru, ada kepala sekolah dan sebagainya. Nah, tujuan daripada budaya positif yang kita terapkan itu yang pertama adalah timbulnya motivasi intrinsik dari murid untuk bersikap disiplin. Maksudnya motivasi intrinsik itu apa? Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang timbul dari dirinya sendiri, bukan karena lain-lain, bukan karena dari luar. Misalkan dia melakukan sesuatu, atau di sini adalah hubungannya dengan disiplin positif. Dia melakukan salah satu disiplin positif, pengen mendapatkan sebuah penghargaan, pengen dapat hadiah mungkin dari bapak ibu gurunya, pengen mendapatkan reward, atau pengen mendapatkan pujian, atau mungkin dia takut dengan salah satu aturan yang dibuat oleh bapak ibu guru atau yang dibuat oleh sekolah tersebut, kaitannya dengan disiplin positif. Jadi motivasi intrinsik itu motivasi yang timbul karena kesadaran dalam dirinya sendiri, sehingga itu menjadi sebuah keyakinan dalam dirinya sendiri, sehingga dia melakukan disiplin positif itu tidak karena apa-apa, karena memang itu sebuah keyakinan, sebuah budaya yang baik, budaya yang baik. Terus untuk selanjutnya, tujuan yang kedua yaitu meningkatkan nilai-nilai kebajikan dalam pembelajaran. Maksudnya kalau kita bisa menumbuhkan budaya positif itu, maka nilai-nilai kebajikan secara otomatis akan timbul. Akan jarang anak itu yang murid dapat tumbuh menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu tujuan dari budaya positif. Terus tolak ukur keberhasilan kita dalam menerapkan budaya positif itu apa Bapak Ibu? Tolak ukurnya adalah yang pertama,
murid bertanggung jawab menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati. Oh, ini bisa menerapkan budaya positif, salah satunya kelas A, misalkan kelas 7A. Kelas 7A telah menerapkan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama atau yang telah disepakati bersama. Itu salah satu tolak ukur keberhasilannya dalam menumbuhkan budaya positif. Terus yang kedua, timbulnya pembelajaran yang menyenangkan dari disiplin positif. Dengan kita sudah menerapkan disiplin positif, tadi timbul dari motivasi intrinsik dalam dirinya sendiri, maka setiap pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru itu akan sangat menyenangkan. Karena apa? Karena tidak ada keterpaksaan, karena tidak ada rasa ketakutan, dan tidak ada kita mengharapkan penghargaan dari guru tersebut. Terus yang ketiga, timbulnya hubungan harmonis antara guru dan murid. Kalau kita sudah bisa menerapkan disiplin positif menjadi sebuah budaya positif, maka hubungan guru dengan murid itu akan sangat enak sekali ya. Jadi kita mulai merasa disiplin positif menjadi sebuah budaya positif yang timbul dari dalam dirinya sendiri, maka itu akan sudah berjalan dengan sendirinya. Anak itu patuh, dia melaksanakan nilai-nilai kebajikan dengan sendirinya tanpa kita oyak-oyak. Selama ini kita masih pakai, misalkan nyuruh sholat duhur berjamaah gitu Bu, itu tidak doyak ya, ayo udah sholat, nak perlu digawane gebuk. Betul nggih Pak? Pak Khairuddin. Ya, kita sering kan nggih. Ya, jadi karena kita sudah bisa menerapkan disiplin positif menjadi sebuah budaya positif yang berawal dari sebuah keyakinan kelas di dalam kelas kita, dan itu menjadi budaya dalam sekolah kita, secara otomatis nanti hubungan kita dengan murid kita itu akan enak ya. Artinya ora usah nganggo emosi, ora usah nganggo anyel nggih Bu Rana. Nak mulai rasa nganggo emosi. Iya. Demikian untuk latar belakang dan tolak ukur keberhasilan penerapan budaya positif ya. Dan selanjutnya, sebelum saya jauh memaparkan tentang materi-materi inti dari budaya positif, kita akan melihat sedikit ya, menengok sedikit tentang filosofi. Tepuk senyum saja biar semuanya senyum, kok ketoknya tegang gitu loh. Konsentrasi. Oke, kita tepuk senyum ya. Tepuk senyum. Sedekah paling murah. Senyum. Sekali lagi, tepuk senyum. Sedekah paling murah. Senyum. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Wis iso senyum nah ya. Kembali ke laptop. Oke. Untuk selanjutnya kita akan menengok tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mungkin kita sudah lupa ya. Gambarnya ya, Ki Hajar Dewantara itu kira-kira seperti siapa, menurun ke siapa. Pokoknya Pak ada beberapa. Ini saya ambil intinya saja, pokoknya saja. Yang pertama tentang pengajaran dan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau sesuatu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Jadi pengajaran itu proses pendidikan ya, beda dengan pendidikan. Ya, nanti bedanya apa? Kita akan ulas. Ya, terus yang kedua yaitu pendidikan atau offloading adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat.
Jadi bagian dari tuntunan, ya, tuntunan menuntunnya, artinya kita tidak perlu mengaku dan pertumbuhan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam di sebuah lahan yang sudah disiapkan. Nah, sekolah itu adalah lahannya. Sekolah itu adalah lahannya. Sedangkan guru itu adalah petani itu adalah gurunya. Jadi tugas kita itu hanya menuntun tumbuhnya anak itu dengan cara merawatnya. Jadi kalau tanaman itu supaya tumbuh dengan baik, ya, bisa berbuah dengan sesuai dengan kodratnya. Ini setelah saya mempelajari atau sebelum saya mempelajari modul ini, itu ada beberapa hal yang saya yakini. Yang pertama, saya mengira pengajaran itu sama dengan pendidikan. Kalau ada istilah pengajaran kuwi ya padha karo pendidikan. Nggih mboten Bapak Ibu? Nggih mboten? Oke. Saya awalnya mengartikan sama. Masih seperti itu kah? Masih. Wes pokoknya enak. Iya. Oke. Terus sebagai guru saya buat kelompok-kelompok, misalkan tugas kelompok dan sebagainya. Itu enak sebenarnya, ya. Terus anak-anak suruh presentasi sudah, kita tinggal melihat dan melakukan evaluasi atau refleksi penguatan materi. Ya. Terus untuk selanjutnya, mungkin tidak saya sampaikan semuanya, ya. Waktunya selak. Yang terakhir saja, pemberian sanksi atau hukuman kepada peserta didik dapat mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Nah, ini juga model lama, ya. Jadi kalau anak itu melakukan sebuah kesalahan pasti ada hukumannya. Bapak Ibu guru siap untuk mencereng di depan kelas, ya, memanggil Pak Ratno ini mesti, ya, menghukum anak. Misalkan anak tidak mengerjakan PR. Kowe ra nggarap PR. Saiki tulis PR 100 kali. Wah, itu termasuk hukuman atau tidak Bapak Ibu? Termasuk hukuman. Ya. Tapi kalau zamannya sekarang kurikulum merdeka itu tidak berlaku, tidak boleh. Bahkan hukuman itu tidak boleh sama sekali. Di dalam mendisiplinkan anak-anak, nah ini guru BP-nya ada ngapunten lawanti. Sekarang sudah tidak boleh menghukum loh Pak, ya. Tidak boleh menghukum. Artinya apa? Di dalam mendisiplinkan anak itu memang erat hubungannya dengan hukuman, pemberian hukuman, ya. Justru hukuman itu adalah mungkin bisa menjadi alternatif terakhir. Nah, yang diperlukan mungkin lakukan restitusi. Nanti kita akan bahas restitusi itu apa. Istilah baru, ya, Bu? Tak. Pak Wati siap restitusi itu apa? Oke, contoh selanjutnya. Nah, ini. Oke. Oh iya. Kayak orang hukum, ya. Untuk materi yang inti yang akan kita sampaikan sebenarnya ada beberapa ini, yaitu diantaranya perubahan paradigma belajar, terus disiplin positif, sempurna Kak Mawali. Terus ada motivasi, ada kebutuhan dasar manusia dan lain-lain, ya. Nah, tentang perubahan paradigma belajar, bahwa budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Ya, selama ini kita sudah melakukan teori kontrol. Teori kontrol itu apa meneh? Teori kontrol atau posisi kontrol yang
bisa kita lakukan atau yang sudah kita lakukan itu seperti apa. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai dengan harapan guru. Nggih napa boten? Bocah kae kok ora salat duhur ya. Nah, iki Pak Wanto biasanya. Kayak Ibu, wis 3 kali sholat Jumat ora melu apa Bu panggil. Ngoten nggih Pak Wanto. Itu perlu kita apa artinya? Berarti kita melakukan kontrol terhadap perilaku anak. Kayak yang sholat kok lupa pager, itu berarti kita ada perhatian dan melakukan kontrol kepada anak. Posisi kontrol guru seperti apa yang dapat mewujudkan budaya positif di sekolah? Jadi kita harus mengetahui posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu mandiri, reflektif, lebih baik lagi. Dan selanjutnya tentang disiplin positif yang sudah kita singgung tadi, kalau kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dalam benak Bapak Ibu? Disiplin. Bapak Khairuddin. Tertib. Oke, Mas Lutfi, Pak Lutfi. Kok malah dibedai? Satu kata, disiplin positif. Taat. Betul? Taat sama dengan patuh ya. Iya, patuh. Oke. Iya. Betul Bapak Ibu, di antara yang telah disebutkan itu semuanya betul ya. Kalau kita mendengar kata disiplin itu ada kaitannya, ada hubungannya dengan peraturan, dengan aturan, kepatuhan, tata tertib, Nah, dan dalam melaksanakan atau mengimplementasikan disiplin positif itu juga erat hubungannya dengan hukuman yang telah tadi kita singgung, Jadi, nak disiplin kok dihukum Pak Guru, misalkan seperti itu. Kok datang terlambat push up 10 kali, nah itu berarti hukuman ya. Nah, tetapi dalam menerapkan budaya positif kita tidak perlu memakai hukuman. Atau kita bahkan hukuman itu tidak dipakai sama sekali, Jadi dalam memaknai disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ini ada hubungannya dengan motivasi. Ada hubungannya dengan motivasi. Menurut Dean Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3 perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada timbul ketika anak atau seseorang melakukan disiplin positif, dia melakukan karena kok aku nak ini, nak patuh aturan atau tata tertib, aku dihukum. Berarti ketidaknyamanan, ketidaknyamanan. Dan itu tidak perilaku atau motivasi yang perlu tidak ada atau tidak perlu kita timbulkan untuk terapkan pada anak-anak. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan ini pun juga ketika dia melakukan sesuatu atau melakukan disiplin positif, niatannya kalau dari segi agama itu niatnya orang ikhlas atau tidak lillahi ta'ala. Karena pengen mendapatkan penghargaan, pujian, imbalan. Aku sinau sregep, aku ben itu hadiah kok Bapak Ibu. Nah, itu berarti motivasi dia adalah untuk mendapatkan penghargaan. Dan yang ketiga yaitu
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini Bapak Ibu, ini adalah salah satu motivasi intrinsik yang harus kita timbulkan, harus kita dorong kepada anak didik kita di dalam melakukan disiplin. Jadi dia melakukan disiplin menjadi sebuah budaya positif untuk karena dirinya sendiri, karena sebuah karena dia yakin bahwa disiplin itu baik. Dia percaya bahwa disiplin itu baik untuk dirinya dan lingkungan sekitar. Maka walaupun tidak dapat imbalan, tidak dapat penghargaan, tidak dapat reward atau tidak karena hukuman, maka dia akan melakukan. Dan ini jangkanya adalah jangka panjang. Kalau mungkin untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan itu jangka pendek. Di saat dia tidak mendapatkan imbalan, orang diiming-imingi reward dari Bapak Ibu guru, maka dia tidak akan melakukan disiplin positif itu. Segah wong anting ora entuk hadiah we ngeten nggih. Terus untuk selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup atau disebut dengan survival ya. Kebutuhan bertahan hidup itu erat kaitannya dengan fisik ya, dengan fisik. Maksudnya apa? Kebutuhan untuk bertahan hidup misalkan seperti makan, seperti sehat, kesehatan. Maka kalau dia pengen sehat, dia harus olahraga. Kalau dia pengen kuat, maka dia harus makan dengan makanan yang bergizi. Jadi itu kebutuhan manusia. Kebutuhan boten Pak. Kebutuhan ya, kebutuhan pokok itu. Coba Bapak Ibu ketika mau berangkat kerja tidak makan dulu atau tidak sarapan, pasti lapar. Nak lapar ya ora semangat kerja. Ya seneng kelas ya wis ngantuk wae, nggih. Terus yang selanjutnya yaitu kesenangan atau fun. Kesenangan ini juga merupakan kebutuhan dasar. Ini biasanya berhubungan dengan psikologis, nggih. Jadi kebutuhan mungkin perlu piknik gitu nggih, perlu jalan-jalan, perlu berkumpul dengan teman-temannya. Seperti ini pun kita sudah senang nggih Bapak Ibu. Kita senang ketika ketemu dengan Bu Dati, udah lama Bu gak ketemu. Itu terpancar dari raut muka kita kalau kita senang ketemu dengan teman kita. Itu adalah bagian dari kebutuhan dasar manusia. Terus untuk selanjutnya penguasaan atau power. Ini biasanya berkaitan dengan pengen diakui. Oh mungkin dia di tempat kerjanya itu merasa lebih bisa ya. Mungkin dari segi IT dia bisa, maka dia butuh pengakuan orang lain untuk bisa menerima dia ya. Mengakui bahwa dia itu bisa ya. Maka ini adalah berhubungan dengan kelompok. Iya. Terus kebebasan atau freedom ini juga merupakan kebutuhan dasar. Kadang-kala kita juga pengen bebas nggih. Ojo diawasi karo Pak Kepala terus nggih. Atau diawasi oleh Bapak pengawas ya. Apa-apa diloke. Nah itu kadang-kala mengganggu salah satu kebutuhan dasar kita yaitu tentang kebebasan. Dan yang kelima adalah kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging nggih. Ini juga penting ya. Jadi kita juga perlu kasih sayang orang-orang terdekat kita, mungkin keluarga, teman kita, ya, sahabat kita, pengakuan bahwa dia itu juga senang dengan kita, itu juga penting. Dan kita merasa diterima dalam sebuah komunitas ya. Misalkan di MGMP Pokja PAI, Pokja 2 PAI. Kok aku wis terdaftar nang SMK kok gak diakui. Nah, itu berarti kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima kita terganggu.
Maka kelima kebutuhan dasar ini penting kita untuk mengetahuinya. Dan selanjutnya posisi kontrol tentang pemberian hukuman, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Selama ini kita sebagai pendidik, sebagai guru sudah berposisi di mana? Sudah berposisi di mana? Apakah selama ini kita hanya memberikan hukuman saja kepada anak kita ketika mereka melakukan kesalahan? Atau kita sudah membuat mereka merasa bersalah ketika mereka melakukan kesalahan dengan kata-kata kita? Atau mungkin kita sebagai pemantau, dan ada juga guru itu bisa menjadi teman, ya, bisa menjadi teman oleh murid-murid kita. Dan yang terakhir menjadi manajer atau pemimpin. Nah, Bapak Ibu, yang akan kita perdalami sebenarnya ini tentang keyakinan kelas, ya. Jadi keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai universal yang diyakini bersama, berasal dari dalam diri dan tanpa paksaan. Keyakinan kelas juga merupakan salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil belajar Pancasila. Bapak Ibu semuanya sudah hafal isi dari profil belajar Pancasila? Berketuhanan yang maha, beriman, bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Terus apa lagi? Gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan seterusnya. Apa kita harus merapi. Iya. Oke, nah untuk ini, untuk keyakinan kelas ya Bapak Ibu, tadi di depan sudah saya ungkapkan di dalam kita menumbuhkan budaya positif dimulai dengan disiplin positif, dan disiplin positif itu kita terapkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas kuwi apa toh? Keyakinan kelas kuwi bisa dikatakan kesepakatan kelas. Ya, jadi sebenarnya di awal-awal tahun, mungkin kemarin ya kita masuk ke semester 2, itu sebenarnya sebelum kita ke materi kita sampaikan kepada anak-anak itu harusnya tiap kelas itu membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Dan biasanya kesepakatan kelas itu juga bersifat positif, tidak boleh bersifat negatif. Ya, ini juga hampir mirip dengan peraturan kelas, tapi beda, ya. Tapi beda. Ya. Jadi keyakinan kelas yang sudah kita terapkan di dalam kelas, dan itu menjadi sebuah keyakinan untuk dilaksanakan setiap peserta kelas itu, dan itu diharapkan menjadi budaya di dalam satu lingkup sekolah. Dimulai dari kelas dulu, mungkin kelas A, B, C, dan seterusnya. Dan itu nanti kalau semuanya sudah membuat keyakinan kelas dan itu menerapkan, ya, masing-masing menerapkan, anak-anak sudah, kalau yang namanya keyakinan itu berarti nak orang lakoni, dia akan malu sendiri tanpa adanya hukuman atau tanpa adanya sanksi yang diberikan, dia akan secara otomatis melaksanakan dengan sendirinya. Nah, orang lakoni dia akan malu dengan temannya karena itu sudah menjadi sebuah keyakinan. Untuk penghargaan dan apa tadi hukuman sudah ya. Langsung saja tentang restitusi. Nah, ini adalah menjadi jalan keluar dari hukuman tadi. Pak Wandi, restitusi itu menjadi jalan keluar dari setiap kita pengen mendisiplinkan anak, ya. Artinya anak disiplin itu kudu dihukum, itu tidak harus, ya. Nah, caranya piye anak iki melanggar atau melakukan sesuatu yang tidak benar atau tidak baik di lingkungan sekolah itu? Ya, dengan salah satunya dengan restitusi. Nah, restitusi itu apa? Restitusi itu adalah sebuah proses menciptakan
kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika kita melakukan restitusi itu tujuannya adalah disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan atau mencari siapa yang salah ya. Tetapi restitusi adalah mencari solusi dari kesalahan tersebut. Nah, dalam menerapkan restitusi itu apa yang harus kita lakukan? Dalam menerapkan restitusi ini dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Bapak Ibu, mungkin istilah baru lagi ya. Langkah-langkah segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita panggil, tidak kita permalukan di depan kelas atau di depan anak yang lainnya. Mungkin bisa dengan kita panggil, kita tanya, kamu tadi kenapa ibu panggil, misalkan, kenapa? Tahu nggak kamu kenapa ibu panggil ke sini, misalkan? Iya ibu, saya tahu tadi meninggalkan jam pelajaran, misalkan. Terus apa yang kamu lakukan? Dan bla 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 dan seterusnya. Jadi kita tanya, kita sharing dulu. Kita cari kenapa anak itu meninggalkan jam pelajaran. Kenapa anak itu melanggar peraturan. Oh saya pergi ke kantin bu karena saya lapar, tadi dari rumah tidak sarapan. Oh berarti kamu kebutuhan untuk bertahan hidup tadi itu yang harus dipenuhi. Coba nak petenge luwe tidak ada tenaga terus sinau paling yura kan muak nih bapak ibu guru ya wis ora fokus ya. Oh ya udah, mungkin ibu juga pernah melakukan hal yang sama dengan kamu dulu. Nah itu berarti menstabilkan identitas ya. Jadi anak itu akan bercerita dengan sendirinya kenapa dia melakukan kesalahan atau kenapa dia melakukan pelanggaran. Dia akan cerita bla 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 dan seterusnya. Oh, berarti kita akan tahu anak ini kebutuhan apa yang harus dia penuhi, yang tidak terpenuhi itu apa. Makanya kalau mau berangkat itu kalau bangun itu lebih awal, ojo kawanan, ojo awal-awal, nak perlu nyetel alarm, misalkan seperti itu biar bisa sarapan, sempat sarapan. Terus dan seterusnya. Yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Jadi tindakan yang salah seperti apa yang dia lakukan. Kalau kamu seperti ini benar atau tidak? Nah itu berarti memvalidasi tindakan yang salah. Iya bu salah, saya minta maaf bu. Saya tidak berjanji tidak akan mengulangi, misalkan seperti itu. Terus selanjutnya apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Maksudnya kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas, masih ingat tidak? Nah itu berarti menanyakan keyakinan kelas. Ya ibu, saya kemarin kita sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas yaitu tidak boleh meninggalkan jam pelajaran sampai selesai. Berarti kamu tahu masih ingat dan sebagainya. Ya. Jadi, nah kalau seperti itu apa yang akan kamu lakukan? Ya, maka akan dapat solusi dari permasalahan itu. Ketika anak itu melakukan kesalahan, dia yang akan memperbaiki sendiri kesalahannya. Sehingga apa? Tujuan dari restitusi tadi, membentuk karakter yang utuh atau yang lebih kuat tadi, itu akan tercapai. Itu ya Bapak Ibu. Nah kemarin saya juga sudah melakukan ini cuma contoh kasus saja. Kemarin saya sudah melakukan penerapan segitiga restitusi dalam sebuah kasus pelanggaran pada murid, diantaranya ini, dan dokumentasinya sebenarnya ada video tapi tidak saya tampilkan, tidak kesuwen itu diantaranya. Terus ini jadi materi kita
Mungkin sampai itu saja, nanti waktunya habis nih Pak. Untuk sekedar evaluasi atau refleksi penutupan, yaitu dengan mulai diwujudkannya aksi nyata budaya positif ini, harapannya bisa menjadi cikal bakal tumbuh lebih suburnya budaya positif di lingkungan sekolah kita masing-masing Bapak Ibu. Jadi dengan kita mengetahui sedikit saja ilmu tentang budaya positif ini, semoga di sekolah kita masing-masing nanti bisa kita terapkan. Harapannya semua bisa menerapkan budaya positif. Apalagi kita sebagai guru PAI itu sangat berperan sekali. Sing kaitane sing kebiasaan baik ya, itu sangat berperan, sangat berperan sekali. Kami menyadari untuk sebuah perubahan itu membutuhkan sebuah proses, dan termasuk perubahan menghadirkan sebuah disiplin dan budaya positif ya. Prosesnya tidak instan, tidak seketika ujuk-ujuk ada dan ujuk-ujuk bisa ya. Tapi kita juga butuh kolaborasi dari berbagai pihak. Kalau di sekolah kita ada bapak kepala sekolah ya, atau kita ada rekan sejawat, teman-teman guru kita, terus ada tata usaha, ada komite, ada lingkungan, dan ada anak didik kita yang perlu kita libatkan untuk menumbuhkan budaya positif tersebut. Jadi kita sebagai pendidik akan melewati segala proses tersebut dengan satu tujuan, yaitu menggapai visi sekolah kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan profil pelajar Pancasila adalah merupakan salah satu wujud dari Merdeka Belajar. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya, sudah jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Baik sekali paparan yang telah disampaikan ya, dan waktu kami nggak masalah, justru mungkin insyaallah tambah gamblang ya, insyaallah. Namun perlu mungkin ada sesuatu yang mungkin mengganjal di hati, yang mungkin ketika kita melaksanakan di real, di lapangan dengan anak-anak, mungkin tidak seperti yang di teori yang mungkin kelihatan mudah gitu ya Pak Wali ya. Kalau saya betul-betul keren kalau saya. Tak itu ada kadang-kadang ya. Ringkih itu ada jajan jujung itu ada. Ya cuma dari situ kan ada jujung itu ada benar. Makanya buri kabeh. Oh, buri kabeh. Tapi ngarep orang kosong. Termasuk mungkin di kelas juga demikian ya. Sampai itu. Mungkin bagi bikin apa ya? Kolaborasi. Artinya kolonial dan milenial dikolaborasikan. Ya kalau kolonial saja mungkin terlalu kita praktekkan dengan sebaik-baiknya sesuai kondisi nilai dan kita. Mungkin itu Bapak Ibu, mungkin ada sharing atau tanya jawab. Saya beri waktu 2 orang saja. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ratna Ismaili. Sebetulnya saya bukan mengajar PAI, tapi diminta untuk datang. Menarik sekali tadi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Tri Wahyuni SPDI tentang aksi nyata dari modul 1.4 budaya positif dengan tema keyakinan kelas untuk membangun budaya positif di sekolah. Lebih jelas, lebih gamblang tadi paparannya dari awal sampai akhir, sampai kesimpulan, sampai ilmu baru restri. Langsung saja pertanyaan saya begini, sebagai calon guru penggerak, masih calon ya? Calon guru penggerak, calon guru penggerak. Pertanyaan saya begini saja, upaya apa yang sudah dilakukan sebagai aksi nyata sebagai guru penggerak untuk menumbuh kembangkan aksi-aksi nyata yang sudah dilakukan di kelas ya, di kelas yang akhirnya nanti juga dilaksanakan sebagai aksi nyata untuk menularkan kepada teman-temannya seprofesi begitu, yang bisa dilaksanakan di sekolah secara umum begitu.
Itu upayanya apa saja? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, sejauh mana sebagai aksi nyata yang sudah dilakukan sebagai calon guru penggerak untuk menjadikan kebiasaan-kebiasaan yang positif di kelas dan akhirnya menujunya secara umum di sekolah begitu, yang akhirnya menjadi sebuah budaya positif yang dilaksanakan di kelas dan actionnya juga nanti dilaksanakan di sekolah pada umumnya. Saya nanti lebih jelasnya nanti biarkan Bu Tri Wahyuni SPD yang menjelaskan. Ngoten nggih, kurang lebihnya saya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kenapa saya bahasa Indonesia? Tapi ikut menu jurusan swarga. Demikian untuk Bapak Ibu, saya sedikit bertanya berkaitan dengan keyakinan yang telah dipaparkan oleh Ibu Tri Wahyuni SPDI. Dipaparkan keyakinan kelas untuk membangun budaya positif di sekolah. Tadi dikatakan bahwa keyakinan itu adalah berdasarkan kesepakatan atau persetujuan di kelas, walaupun mungkin persetujuan itu dengan kelas yang lain tidak sama ya. Dan keyakinan yang namanya yakin ya, mungkin akan bertentangan dengan aturan-aturan yang ada di sekolah. Yang saya pertanyakan, perbedaannya apa keyakinan dan peraturan? Karena kalau tadi di kelas sudah diyakini, akhirnya juga menjadi aturan. Contohnya, yang terlambat membersihkan kelas nanti harus membayar atau kena denda. Akhirnya menjadi peraturan. Terus pokoknya orang teko, orang resik-resik, orang mau kena denda. Semuanya akhirnya menjadi aturan di dalam kelas. Jadi saya tekankan kembali, apa bedanya keyakinan dan peraturan. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Ratna Isnaini SPD MPD dan Bapak Budi Wiono SPD MPD. Luar biasa pertanyaannya. Kurang ngira loh nanti kok ngomongin jadi rahasia. Nanti nak ora iso tak tekokne guru besar iki, Pak Wanto. Karena kita selalu berkolaborasi ya Pak ya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama mungkin saya bisa mengambil secara garis besar atau intinya itu adalah tadi upaya atau langkah apa yang bisa saya ambil atau bisa saya lakukan untuk menerapkan budaya positif di kelas, disiplin positif di kelas menjadi sebuah budaya positif di sekolah. Kira-kira seperti itu nggih Bu Ratna? Iya. Nah, aksi nyatane piye ngoten nggih? Nah, langkah yang saya ambil dan saya sudah mencoba untuk menerapkan itu sebelumnya, karena ini juga bagian dari tugas-tugas modul sebelumnya. Itu adalah yang pertama, saya memulai dari diri saya sendiri. Artinya untuk menerapkan disiplin arep marai wong iki ya kudu awake dhewe nglakoni ya. Apa jenenge jarkoni? Iya, jadi sebelum saya menerapkan kepada peserta didik saya tentang disiplin positif untuk menjadi sebuah budaya positif, saya memulai dari diri saya sendiri. Ya, jadi saya mencoba untuk juga bisa disiplin. Ya, itu yang pertama ya. Karena apa? Karena nanti kalau saya tidak disiplin, saya diprotes oleh murid-murid saya. Anak peserta didik saya ngejak disiplin tapi bu guru tidak disiplin. Salah satu contohnya saja yaitu ketika masuk jam pelajaran ya. Biasanya kan
ganti jam. Bapak Ibu guru cek asik dolanan HP ya. Nah, mungkin kemarin-kemarin saya juga seperti itu, ya. Tapi mulai sekarang saya mencoba menggerakkan diri saya sendiri untuk bisa disiplin. Paling tidak disiplin waktu, ya. Datang tidak terlambat, masuk jam kelas atau pergantian jam juga tidak terlambat, ya. Apalagi kalau guru PAI kan jurusannya katanya jadi jurusan swarga, ya. Kuwi kan ora itu korupsi, nggih. Ora oleh korupsi. Walaupun korupsi waktu. Terus yang kedua, saya mensosialisasikan budaya positif tersebut kepada rekan-rekan sejawat saya. Dengan cara saya berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah, ya, seanak apapun kegiatan yang saya lakukan, apalagi dengan kaitannya dengan pendidikan calon guru penggerak ini, apapun harus saya komunikasikan dengan Bapak Kepala Sekolah. Saya mau seperti ini Pak, boleh tidak seperti itu? Paling tidak kita mendapat persetujuan dari Bapak Kepala Sekolah, ya. Setelah itu kita juga berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Kalau di sekolah ini mungkin teman sejawat, ya. Saya ya dengan Pak Panto misalkan, dimulai dengan Pak Panto dulu, terus nanti dengan teman-teman yang lain. Misalkan tentang materi, materinya ini Pak, misalkan yang berkaitan dengan budaya positif itu apa saja yang bisa kita ambil untuk terapkan disiplin positif menjadi sebuah budaya positif, itu materi ini cocoknya apa, misalkan seperti itu. Terus dengan penuh kesabaran, keuletan, ya, kita akan terus berpositif thinking Bapak Ibu. Karena apa? Ketika kita mempunyai gagasan atau mempunyai ide-ide, kok orang ditompo karo kanca-kancane dhewe, ya. Tadi kan sosialisasikan, ya, dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu guru, misalkan, oh Pak saya misalkan seperti ini tadi, ya, mau melaksanakan apa itu pengimbasan ini tadi. Sebelumnya saya sudah berkolaborasi atau sudah berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Kalau saya mau mengadakan pengimbasan seperti ini dengan rekan-rekan guru MGEP Pokja 2 boleh enggak Pak? Itu sudah saya komunikasikan. Kok kocur nak orang oleh, ya. Maka Kita alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membangun budaya positif di sekolah. Jadi sebuah keyakinan yang kita yakini, ya, kita lakukan untuk membangun budaya positif. Yang mana kesepakatan
boleh dengan kata negatif. Kalau dulu kita di dalam di kelas atau di sekolah kita ada yang namanya peraturan sekolah atau tata tertib. Tapi kalau peraturan sekolah, apa bedanya peraturan sekolah dengan keyakinan kelas? Ya. Kalau peraturan itu kita dibuat untuk dipatuhi. Kalau tidak dipatuhi, kita akan mendapatkan sanksi, ya, mendapatkan sanksi. Tapi beda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas kita buat, kita sepakati bersama dan kita lakukan dengan kesadaran diri. Dan itu nanti akan menumbuhkan sebuah motivasi bagi diri kita untuk melakukan dengan kesadaran diri, tidak tanpa paksaan. Bukan karena kita pengen dihargai atau mendapatkan sebuah penghargaan, bukan karena kita takut ada hukuman, ya, bukan karena kita takut dengan bapak ibu guru atau peraturan sekolah itu sendiri. Jadi bedanya itu ya, kalau peraturan itu pasti kalau kita tidak melakukan, kadang kita melakukan pun dengan keterpaksaan. Tapi beda dengan keyakinan. Kalau keyakinan itu sudah kamu tuliskan, kamu pengennya seperti apa, dan kita lakukan sendiri dengan kesadaran diri. Dan itu nanti akan menjadi sebuah kebiasaan yang mana membangun budaya positif di kelas maupun di lingkungan sekolah kita. Kalau di kelas sudah terbiasa kita untuk melakukan budaya positif itu, maka secara otomatis di lingkungan sekolah mungkin menular di kelas-kelas yang lain juga akan melakukan budaya positif itu. Oke? Terus yang kedua, kita juga ada kelas impian. Ya. Apa itu kelas impian? Kelas impian itu adalah bentuk sebuah ekspresi para siswa terhadap lingkungan belajar yang mereka inginkan. Jadi kalian itu menginginkan kelas kamu itu seperti apa? Kelas kalian itu seperti apa? Itu keinginan kamu sendiri. Misalkan ya, saya menginginkan kelas saya itu rapi, indah, ya, ramah lingkungan. Berarti kita secara otomatis akan membuat sebuah keyakinan kelas menjaga kebersihan. Saya pengen kelas saya terpenuhi sarana prasarananya, biar belajar kita lebih semangat. Ya, kalau mungkin kalau selama ini peraturan kelas kita yang kita terapkan, misalkan ya, saya datang tidak terlambat, mendapat acungan jempol dari bu guru, mendapatkan reward. Tidak seperti itu. Tanpa kita mendapatkan penghargaan dari bapak ibu guru atau dari teman, pujian dan sebagainya, kita melakukan dengan kesadaran. Ya. Terus yang kedua, ingin menghindari hukuman. Jadi ketika kita melakukan keyakinan kelas yang positif itu, kita tidak karena menghindari hukuman. Aku beneran dihukum, aku beneran dikei sanksi, ya. Tidak seperti itu, nggih. Ben aku ora diece koncone, ben aku ora dibully teman saya. Tidak seperti itu, ya. Terus motivasi yang ketiga itu adalah untuk meyakini nilai-nilai kebajikan yang ada. Keyakinan kelas yang sudah kita buat itu, karena itu bernilai positif atau menyangkut disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan yang bisa kita ambil. Contohnya, ya, pada waktu belajar kita tidak menggunakan HP kalau itu tidak disuruh oleh bapak ibu guru. Kita tidak mengobrol pada waktu bapak ibu menjelaskan. Nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikannya adalah kita dapat menghormati bapak ibu guru. Artinya kita bisa menerapkan budaya positif menghormati orang lain. Bisa dipahami? Oke, ya. Itu. Jadi
penuh dengan sarana prasarana, penuh dengan penghijauan dan sebagainya, ya. Itu terserah kalian. Yang mana intinya baik keyakinan kelas maupun impian kelas itu mempunyai nilai-nilai kebajikan, menjadikan budaya positif bagi kita yang bisa kita terapkan di sekolah maupun di kelas kita. Bisa dipahami? Nah, untuk selanjutnya nanti kalian silakan bercurah pendapat, ya, menuliskan di kertas not ini, ya, baik kelas impian maupun keyakinan kelas kalian. Jadi satu orang menuliskan 2, ya, 1 kelas impian, 1 keyakinan kelas. Ya, nanti setelah itu kita tempelkan pada masing-masing tempatnya. Itu paham? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kita bagikan dulu. Bisa ya? Ya, semuanya dituliskan. Dengan huruf yang besar, kalau besar, ya. Kelas maju ya bro, menjaga kebersihan. Kelas impian kalian dan keyakinan kelas kalian yang kalian inginkan seperti apa? Coba Mbak Delisa dibaca, berdiri Mbak. Udah manis soto. Manis soto. Saya inginkan yaitu semua siswa bisa masuk sekolah tepat waktu. Iya, bagus. Keyakinan kelas yang saya inginkan yaitu selalu menjaga kebersihan kelas. Kelas impian yang saya inginkan yaitu setiap kelas memiliki prasarana yang lengkap. Iya, bagus. Mas, yuk Mas. Kelas impian yang saya inginkan adalah kelas yang nyaman untuk belajar dan keyakinan kelas adalah disiplin. Iya, bagus. Coba Mas, kelihatan. Kelas impian yang saya inginkan adalah kelas yang aman. Keyakinan kelas yang saya inginkan adalah semangat belajar. Iya, oke, semuanya bagus semua, Ge. Coba dari masing-masing sudah ada papan kelas impian. Ya pajangan. Itu, ini Semuanya dipasang, Ge. Ya. Aja benak kok dia enak tali kok. Nah,
boleh nggih, saling membantu, sepakat? Sepakat. Selalu menjaga kebersihan kelas, sama nggih tadi. Terus menjaga keamanan. Setuju? Setuju. Ya, baik. Mungkin mengikuti pelajaran dari awal sampai selesai. Setuju kan nih? Setuju. Ya, berarti kalian tidak boleh meninggalkan jam pelajaran, oke? Misalkan ada sesuatu mungkin pengen pipis ya atau pengen ke belakang, harus izin Bapak Ibu guru dulu ya. Jadi sepakat ya? Sepakat. Nah, terus yang beda lagi, semangat belajar harus punya sepakat? Sepakat ya. Terus lagi saling menghormati. Tidak boleh ada yang saling membuli. Sepakat ya? Sepakat. Oke, keyakinan selanjutnya sudah dan saya harapkan ini bisa menjadi atau bisa kalian lakukan dengan kesadaran diri karena ini keyakinan yang harus saya kerjakan. Misalkan kalian tidak melakukan, berarti kalian akan punya rasa tidak enak dengan teman yang lain karena yang lainnya melakukan. Dan semoga budaya positif ini bisa dilakukan dengan kesadaran diri dan kamu gini. Nur dewe lho. Kelas 9 adalah kelas yang rapi, bersih, dan indah. Kelas yang diinginkan adalah kelas yang rapi, bersih, dan indah. Ini ada kaitannya dengan keyakinan kelas tadi, menjaga kebersihan. Sepakat ya? Oke, terus lanjut. Kelas 9 yang diingini adalah menghargai dan belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, menghargai dan belajar dengan sungguh-sungguh. Harus punya semangat tadi ya? Semangat, ayo terus. Lagi, satu lagi. Kelas impian menginginkan kelas yang nyaman. Kelas yang nyaman, ya nyaman itu ya baik kebersihannya, baik orang-orangnya, mungkin ada sopan santun, ya tutur kata tidak boleh menyakiti yang lain. Oke, bagus ya, terima kasih masalah. Ini ya, jadi kelas impian sudah kita sepakati bersama. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah budaya positif bagi kita untuk bisa kita terapkan di sekolah kita dan kemudian bisa menular di kelas-kelas yang lain dan bisa menjadi sebuah budaya positif di lingkungan sekolah kita. Oke, mungkin itu yang bisa kita sepakati atau kita bahas pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya nanti kita lanjutkan untuk materi. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi